Selamat pagi saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian edisi 5 Maret 2026. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita memulai kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan. Agar setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh hikmat kebenarannya. Mari kita menyiapkan pembacaan kita dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di hadapan-Mu kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Di tengah segala kesibukan dan berbagai pikiran yang memenuhi kehidupan kami rindu untuk diam dan mendengarkan sabda Allah. Buka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu kami pahami, kami renungkan, dan kami hidupi dalam setiap langkah kehidupan kami. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kuatkan iman kami, ajar kami berjalan dalam ketaatan. Kiranya melalui perenungan pada hari ini, hidup kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Setelah berangkat dari Elim, segenap umat Israel tiba di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada tanggal 15 bulan kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Di padang gurun itu segenap umat Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Waktu itu kami duduk di depan kuali berisi daging dan makan roti sekenyang-kenyangnya. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini, supaya seluruh jemaah ini mati kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan hujan roti dari langit bagimu. Bangsa itu akan keluar dan memungut secukupnya untuk sehari, supaya mereka kuuji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Pada hari ke-6 ketika mereka menyiapkan apa yang mereka bawa pulang, banyaknya 2 kali lipat dari yang mereka pungut sehari-hari. Sesudah itu, Musa dan Harun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada pagi hari, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab, siapakah kami ini, sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Kata Musa lagi, jika memang Tuhan yang memberi kamu daging pada waktu petang, dan roti sekenyang-kenyangnya pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungut yang kamu sampaikan kepadanya, siapakah kami ini? Sungut-sungutmu itu bukan kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Amin. Tuhan merancangkan kebaikan. Itulah tema perenungan kita dalam edisi saat ini. Saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen sering mengucapkan semua yang terjadi adalah rencana Tuhan. Pertanyaan reflektifnya bagi kita saat ini adalah, apakah memang semua yang terjadi dalam hidup kita adalah rencana Tuhan? Jika kita memperhatikan kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang ke-31, maka ditegaskan bahwa semua yang dari Tuhan adalah baik adanya. Selain itu, dalam kitab Yeremia, pasalnya yang ke-29 ayat yang pertama,
juga menegaskan bagi kita bahwa yang dari Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang berarti bahwa Tuhan selalu merancangkan yang baik bagi anak-anaknya. Hal itu juga nampak ketika bangsa Israel berada di padang gurun Sin. Apa yang terjadi saat itu? Sungut-sungut dan kekecewaan mereka lampiaskan kepada Tuhan melalui Musa atas kelaparan yang terjadi. Mereka membandingkan kondisi saat di Mesir yang meskipun diperbudak, namun masih dapat menikmati makan dan minum yang cukup. Pada bagian ini, bangsa Israel melihat segala sesuatunya dari perspektif mereka sendiri, tanpa memikirkan bahwa di balik kondisi mereka yang kelaparan, ada rencana dan maksud baik Tuhan yang hendak dinyatakan. Apa maksud baik Tuhan itu, saudara? Dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8, di situ menegaskan bahwa Tuhan akan menjawab persoalan mereka dengan memberi mereka makan tepat pada waktunya. Hal itu juga menegaskan bahwa bangsa Israel bisa keluar dari Mesir dan mendapatkan makanan di padang gurun serta menikmati berkat Tuhan yang lain. Semua itu karena memang Tuhan merancangkan yang baik bagi umatnya. Dalam perjalanan kehidupan kita, saudara-saudara, tentu banyak hal yang menjadi tantangan bagi kita. Suka duka silih berganti mewarnai perjalanan kehidupan kita. Tetapi dari kisah bangsa Israel, hendaknya menjadi pengingat bahwa dalam segala perkara dalam kehidupan yang kita alami, Tuhan selalu ada. Ia senantiasa memperhatikan dan merancangkan yang terbaik, agar setiap anak-anaknya dapat hidup dalam kebaikan dan damai sejahtera. Amin. Saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami renungkan saat ini. Di tengah kehidupan yang sering tidak kami pahami, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang merancangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Ajarlah kami untuk terus percaya pada rancangan-Mu, bahwa ketika jalan yang kami lalui terasa sulit, kuatkan hati kami agar tetap berharap kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan, bahwa setiap rancangan-Mu selalu indah pada waktunya. Bentuklah hidup kami, supaya melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, nama-Mu terus dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun mereka pada saat ini. Tuhan sertai mereka. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal, Allah yang kami sapa Bapa, dalam anak-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya alam mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.